kami dari KKN 60 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Profesi guru bukanlah tanpa masalah. Profesi guru merupakan profesi yang membutuhkan kreativitas, inovasi, dan visi. Namun demikian, guru harus bisa keluar dari segala macam permasalahan tersebut. Solusi yang dikerjakan merupakan pilihan yang tidak merugikan Anda sebagai guru, sekaligus menjadi obat bagi siswa untuk dapat menerima perubahan yang Anda ciptakan. Apa saja sih permasalahan pembelajaran yang dihadapi di MI Hidayatul Ulum? Yaitu kurangnya inovasi dan kreativitas guru dalam mengelola model pembelajaran yang menarik. Nah, di sini kami akan memaparkan salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan antusias belajar peserta didik. Model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian bahan ajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran untuk peserta didik, baik secara individual maupun secara kelompok. Menurut Joyce dan Weil, model pembelajaran adalah deskripsi dari lingkungan pembelajaran yang bergerak dari perencanaan kurikulum, mata pelajaran, bagian-bagian dari pelajaran untuk merancang materi pelajaran, buku latihan kerja, program dan bantuan kompetensi untuk program pembelajaran. Mengambil contoh satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw itu tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Ehrlich Ahrens. Model ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan orang lain. Langkah-langkahnya, yang pertama, membentuk kelompok 4-6 orang. Yang kedua, tiap kelompok diberi materi berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli. Yang keempat, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan. Yang kelima, setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing. Yang keenam, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Dari semua model pembelajaran ini dan langkah-langkahnya, tentu pasti ada hal yang kurang atau hal yang berlebih, yaitu kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw itu satu, memudahkan pekerjaan guru dalam mengajar. Yang kedua, penataan materi dalam waktu singkat. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam bicara dan berpendapat. Kekurangan yang pertama yaitu siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Dan yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak sesuai antara kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. Oke, langkah-langkah dari model pembelajaran Jigsaw yaitu yang pertama, kita harus membagi 4-6 orang. Jadi setiap kelompok itu pasti ada tim ahli. Tim ahli itu kita sebut sebagai ketua. Nanti ketua per kelompok itu maju ke depan. Di depan itu nanti per kelompok itu membentuk sebagai kelompok lagi. Dan di kelompok itu dibagikan tiap subtema. Mereka akan menjelaskan subtema tersebut dan berdiskusi. Setelah mereka sudah menjelaskan dan berdiskusi, para ketua itu kembali lagi ke kelompok masing-masing. Di kelompok masing-masing mereka menyampaikan apa yang telah mereka diskusikan. Habis mereka menyampaikan, mereka diskusikan atau disosialisasikan kepada teman-temannya yang ada di kelas tersebut. Setelah itu guru memberikan soal individual supaya murid-murid bisa mengerjakan secara individu. Pengaruh model pembelajaran Jigsaw pada siswa di MI Hidayatul Ulum. Model pembelajaran Jigsaw sangat berpengaruh besar bagi pembelajaran di MI Hidayatul Ulum karena di MI tersebut sebelumnya pembelajarannya masih sangat monoton. Dan ketika mahasiswa KKN Unusa memberikan model pembelajaran Jigsaw, peserta didik sangat antusias mengikuti pembelajaran dengan semangat.
Pembelajaran model jigsaw juga dapat melatih sosialisasi terhadap sesama teman. Tujuan kita menjelaskan model pembelajaran agar MI Hidayatul Ulum dapat menerapkan model-model tersebut, sehingga para guru ataupun tenaga pendidik bisa memilih model yang tepat, yang sesuai kepada siswa, manakah yang cocok, pelajaran mana yang cocok yang akan diajarkan kepada siswa, sehingga guru tidak salah dalam menerapkan model dalam pembelajaran tersebut.